2000 ini sempat kering 4 tahun. Setelah erupsi 2010 kemudian tiba-tiba dia keluar lagi. Nah, jadi nanti mungkin bisa lihat sumber mata air yang umbul lanang. Mungkin itu. Ada yang mau ini tanyain? Cukup. Nah, cukup kita naik lagi. Ayo. Yang masalah penyakit. Jadi selama ini adik-adik kan tidak pernah belajar tentang penyakit zoonosis. Ya kan? Penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Ya. Kayak tadi itu, hewan burung dilepas ke hutan, padahal dia sudah lama dipelihara orang. Bisa saja dia terinfeksi penyakit oleh manusia, kemudian dibawa masuk, nanti burung yang lain tertular. Selain karena faktor invasi kemudian menekan habitat. Ini di luar ilmu kehutanan. Nah, salah 3 dari satwa yang berpotensi menjadi zoonosis adalah monyet. Kemudian kelelawar. Itu hati-hati. Mengapa? Karena banyak sekali penyakit yang disebarkan dari satwa. HIV tahu ada ya? Itu dulu dari jenis primata yang ada di Afrika. Kemudian menular. Ada SARS yang di Cina ya. Orang Cina kan semua dimakan nih. Ya, seperti itu. Kemudian ada flu babi. Seperti itu. Selama ini kan kita tidak pernah belajar yang begitu ya. Sekarang kita orang kehutanan sekarang mulai belajar tentang hal-hal lain selain ilmu kehutanan. Itu mungkin bisa dipakai untuk bahan untuk kajian atau telaahan. Kira-kira dia berpotensi terhadap berpotensi membahayakan jenis endemik enggak? Gitu. Ada 5 jenis. Saya lupa ininya. Saya bawa catatan ini kalau nggak salah. Jadi sama saja dengan yang monyet. Ada yang ngambil yang konflik satwa liar kemarin siapa? Yang dari UMM. Lutung di atas. Oh, lutung ya. Yang kalau untuk yang monyet juga sama. Jadi selama ini kehutanan hanya fokus tadi di tanaman, flora, fauna. Kita menutup diri dengan ilmu yang lain seperti ini nih. Sumber mata air, peta geologi, air tanah dalam kita tidak ada. Artinya apa? Kita jangan terlalu saklek dengan ilmu kehutanan. Kita harus berusaha mencoba mengawinkan antara undang-undang kehutanan dengan undang-undang lain. Sinerginya ada di mana? Seperti itu. Sehingga ada beberapa ilmu yang kehutanan yang memang tidak bisa dipakai di kehutanan sendiri. Contoh di Merapi nih ya. Ini aliran Sungai Kalikuning. Struktur tanahnya struktur tanah pasiran. Ya kan? Kalau di aturan undang-undang kehutanan, sempadan kanan kiri sungai 10 sampai 100 harus ditanamin tanaman keras, Pak? Ya. Ya kan? Di PU tidak kepakai ilmu itu. Dan saya coba bandingkan argumennya dia dengan yang ada di TN, ternyata memang betul nggak bisa dipakai. Bahwa sempadan kanan kiri sungai ditanam pada jenis tanah pasiran memang seharusnya nggak boleh. Mengapa? Jenis tanaman keras pada saat dia ditanam di sempadan kanan kiri sungai 50 sampai 100 meter, pada saat ketinggian tertentu tanah ini tidak mampu menyangga beratnya pohon, ya kan? Pada saat dia tumbang, kemudian jatuh ke sungai, yang masuk ke sungai, ya kan, kemudian menghalangi, itu berpotensi menjadi bencana. Nah, seperti itu. Makanya kalau di PU di kanan kiri sempadan sungai justru malah dibiarkan semak. Mengapa? Karena untuk menghindari tadi bencana sekunder, bencana apa istilahnya, banjir bandang ya. Mengapa jadi banjir bandang? Karena ada beberapa pohon yang mungkin masuk ke sungai kemudian menghambat aliran air, menghambat aliran material vulkanik yang di Merapi. Pada saat nanti dia sudah tidak mampu menampung, ada aliran yang lebih besar, ya sudah jadi banjir bandang. Ya seperti itu. Jadi itu ilmunya orang PU yang mungkin bisa kita adopt. Sebenarnya memang nggak boleh. Biarkan kanan kiri itu sifatnya itu alami untuk menghindari bencana tadi. Nah, sekarang kita mau ke bawah. Ada di blok pemanfaatan dari ini sampai ke bawah nanti yang di Kalikuning termasuk dalam blok pemanfaatan. Hanya nanti yang air nanti saya minta tolong yang di sana juga diukur. Mengapa? Karena memang kita biasanya mengukurnya di sana secara rutin.
secara rutin di sana dengan Dinas SDM Kabupaten Sleman, kemudian Dinas Sumber Daya Air Mineral, sama PDAM, sama masyarakat sekitar biasanya ngumpulnya di sana. Saya ingin membandingkan debit yang di sini dengan debit yang ada di bawah. Kemudian yang kedua, selain tadi jadi habitat burung, juga di sana ada bangunan fisik yang tinggalan zaman Belanda, yang dulu pada saat di sini banyak ada tegakan pinus banyak dipakai untuk foto-foto prawedding biasanya. Nanti adik-adik mungkin kalau sudah bosen kegiatan sudah selesai, silakan udah mau nikah. Prawedding kita. Kalau untuk jenis yang lain ya saya sebutkan. Jadi baper. Prawedding ya. Lama-lamanya mas lagi-lagi jangan. Ini jenisnya ya yang eksotik tadi yang ada di sekitar sini itu ada Raja Perlik Sulawesi, Tangkaruli Sumatera, Takur Api, Perkici Pelangi, dan Jalak Tunggir Merah. Itu yang ada di sekitar sini yang tadi dilepaskan oleh masyarakat. Kemudian jenis lain yang selain ilmu yang tadi masalah PU kanan kiri sempatan sulit tidak boleh ditanamin pohon, ilmunya PU yang bisa diterapkan di kita juga. Ini apa namanya? Tapi jalan nanti saya pikirkan lagi nanti sambil di sana. Tapi intinya adalah saya senang tadi dengan cara kerjanya adik-adik itu. Begitulah sebenarnya dunia kerja seperti itu. Adik-adik kenal membawa identitas masing-masing, tetapi pada saat nanti masuk dunia kerja jadi tim, ya kan? Sepinter apapun adik-adik, kalau tidak bisa kerja sama tim, percuma. Di dunia kerja nggak akan kepakai itu. Betul, nggak akan kepakai. Karena negara kita belum perlu orang pinter, karena orang pinter bisa minteri, ya kan? KKN katanya nggak boleh, tetapi salah satu dari KKN ini katakanlah kolusi, adik-adik kira-kira nih punya teman pinter, tapi dia gayanya seperti orang Yahudi, maksudnya mintanya omongannya didengerin tetapi tidak mau dengerin omongannya orang, ya kan? Nah, kira-kira dengan karakter seperti itu, kalau adik-adik mungkin jadi pejabat, bisa nggak dirangkul jadi kita sama tim? Kan nggak tahu? Artinya apa? Tetap tadi kerja sama tim, dari manapun asalnya, saudara pun sekalian kalau dia sifatnya profesional, kalau saya pikir nggak masalah. Yang penting tadi profesional, ya kan, mengedepankan kepentingan lembaga, kepentingan organisasi, kepentingan negara, bukan kepentingan nepotismenya itu tadi. Kira-kira itu, ya. Ayo. Kamu sandal? Pinjam sandal dong. Terus aku pakai apa? Hah? Saya gendong. Wow.